Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Yo recuerdo que una vez la abandoné. It's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Bung Hatta, bagaimana perihal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Jika kita tetap melewat mereka, sekutuan yang akan menganggap Indonesia ini buatan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan selagi ada kekuasaan. Vakum of power? Ya, Bung. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan emas sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Soekarno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena, menurut Bung Karno, yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, saatnya kita mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Aku mengetahui kabar itu, tetapi keputusan yang besar tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Jika kita menunggu, kesempatan bisa hilang, Bung. Aku harus membicarakan hal ini melalui PPKI. Kita harus menempuh jalan yang teratur dan sah. PPKI bentukan Jepang. Kemerdekaan kita bisa dianggap sebagai hadiah dari mereka. Kita juga harus memikirkan keselamatan rakyat. Bung, rakyat justru ingin kemerdekaan yang murni, bukan hasil sidang yang dicurigai. Kami para pemuda siap menjaga keamanan jika proklamasi diumumkan segera. Indonesia harus berdiri atas kehendaknya sendiri, bukan menunggu izin dari siapapun. Kalian seakan meremehkan cintaku kepada kemerdekaan. Bukan meragukan, Bung, tapi kami tidak ingin kesempatan ini hilang. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Nah, lepaskan saya! Siapa kalian? Kami! Siapa kalian? Cepat masukkan dia! Lepaskan! Lepaskan! Diam! Di mana Hatta? Sedang diurus yang lain. Apa ini? Lepaskan! Ini demi kepentingan negara. Apa yang kepentingan negara? Lepaskan saya! Lepas! Tidak. Siapa kalian? Diam. Cepat masuk. Kemana kalian akan membawa saya? Lepaskan! Diam! Cepat. Lepas! Cepat. Siapa kalian? Diam! Lepaskan saya! Diam! Diam. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno Hatta segera melakukan revolusi. Lepaskan! Lepaskan! Apa-apaan kalian ini? Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Kami membawa Bung ke sini agar keputusan dapat diambil tanpa pengaruh Jepang. Jadi, kalian memaksa kami tinggal dari Jakarta hanya demi satu keputusan ini? Kami hanya ingin kemerdekaan, tidak ingin ditunda lagi. Para pemuda di luar sana sudah menunggu di garis terdepan. Rakyat cuma menunggu satu kata dari Bung.
Sejarah tidak akan menunggu terlalu lama. Kita harus mempertimbangkan semua yang dengan tenang. Jika ini memang kehendak rakyat, maka demi bangsa Indonesia, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945, pada dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Tulisan ini harus sederhana, tapi tegas. Ini bukan hanya sekedar tulisan biasa, tapi ini adalah takdir bangsa. Baik, Bu. Bung, dari tadi engkau belum ada istirahat. Kesehatanmu belum sepenuhnya pulih. Bagaimana mungkin aku bisa tidur, Fat? Besok mungkin adalah hari paling penting dalam hidup kita. Bukan tentang hidup kita saja, tapi hidup seluruh rakyat Indonesia, Bung. Bendera ini apakah sudah selesai? Sudah? Bendera ini sederhana. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Kelak, anak-anak kita akan melihat bendera ini berkibar dengan bangga, tanpa rasa takut. Aku selalu percaya padamu, Bung. Perjuanganmu dan para pejuang tidak akan sia-sia. Bung, naskah ini sudah siap. Apa ada yang perlu saya ubah? Tidak, sudah cukup. Singkat, padat, dan jelas. Baik, Bung. Apapun yang terjadi besok, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Fat. Tanpamu, aku tidak akan sekuat sekarang. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tempat berlindung di
Sudah